pers itu sangat dikontrol ketat. Makanya di dalam redaksi itu ditulis dilarang konflik dengan TNI, dilarang konflik dengan Polri, dilarang konflik dengan pemerintah, kayak itu. Jadi sebelum kita kerja aja sudah terpampang besar, karena memang waktu itu kan berkuasa penuh. Dan masa itu lolos saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HISD semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar dalam bincang tokoh pada hari ini. Dan alhamdulillah kita pada hari ini berada di Desa Rimborcap, Kabupaten Rejang Lebong. Kita sedang berkunjung kepada salah satu senior saya. Ini Bang Rahman Yasin. Dan kebetulan memang saya sudah lama tidak ketemu dengan beliau, dan alhamdulillah hari ini kita mendapat sebuah kehormatan bisa bersama-sama dengan dengan Bang Rahman Yasin di tempat ini, di istilahnya Bang? Kampung Inggris. Kampung Inggris ya. Ini Kampung Inggris punya Pak M. Soleh. Nah, kita ngobrol di sini hari ini. Kita akan banyak berbincang terkait dengan seputar Bang Rahman Yasin pada hari ini. Ini apa kabarnya nih Bang? Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat gitu. Nah, sahabat-sahabat HISD sekalian, Bang Rahman ini dalam perjalanan hidupnya luar biasa. Saya pikir mulai dari karirnya di jurnalistik, kemudian juga beliau aktif di dunia seni, kemudian juga di sastra, dan terakhir banyak lagi aktivitasnya nih. Kayaknya termasuk soal ayam nih Bang ya. Ternak ayam. Ternak ayam. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bang nih soal karir di jurnalistik ya. Kalau tidak salah di tanggal 2017 yang lalu ini sudah pensiun ya Bang? Pensiun ya. 27 tahun. 27 tahun ya Bang. Ini bisa diceritakan sedikit nih soal karirnya di jurnalistik nih Bang. Ya, kapan itu dimulainya itu? Ya. Jadi pertama kali saya ikut masuk dunia jurnalistik itu tahun 1989. Tahun 1989. Ya. Saya masih masih SD kali ya. Waktu itu saya gabung sebagai fotografer di harian Sumatera Express yang manajemennya masih bersama Media Indonesianya Surya Paloh. Jadi waktu itu di Palembang. Jadi saya, 1 tahun saya fotografer di situ. Kemudian saya mendapat tugas di Lubuk Linggau. Waktu itu belum Kerjang Lebong waktu itu? Belum, di Lubuk Linggau dulu. Ya. Ketika itu agendanya yang besar itu adalah MTQ yang dilaksanakan oleh Bupati Nangali Solehin, tingkat provinsi. Tahun berapa tuh? Tahun 89. Tahun 89 itu ya? 89 itu. Pas baru masuk itu? Nah, masuk langsung itu. Nah, terus dari situ kira-kira 6 bulan kemudian Media Indonesia sebagai penyandang modal itu menarik modalnya, sementara Siup milik orang Palembang, Raden Pandita Alwi. Sejak itu putus. Saya masuk ke Curup ini kan ada teman, saya mampir ya, di Rimborcap ini. Oh, masuknya ke sini loh. Memang ke Rimborcap ini ya. Rimborcap ini. 1 bulan di Rimborcap nikah. 1 bulan, iya. 1 bulan nikah. Kemudian pada 1990 harian Semara itu menerima lowongan kerja karena dia bangkit, karena waktu itu harian Semara dikelola oleh Serikat Penerbit Surat Kabar yang pemimpin redaksinya itu dari Surabaya Pos. Jadi yang menyeleksi kami generasi awal itu adalah Pak Cuk Sumarsono dari Surabaya Pos. Belum langsung dari Sumatera. Langsung dari Surabaya. Dari Surabaya. Jadi waktu itu saya ikut tes, sempat lucu itu karena setelah tes saya balik ke Curup, ketinggalan psikotes. Akhirnya saya nyusul. Waktu itu yang ngetesnya itu Kabak Karohumas. Pak Johan Derajat kan psikolog tuh. Jadi saya lulus, kemudian ditugaskan di Curup pertama kali. Memang ditugaskan waktu pertama di Curup. Tahun 90. Karena alamat saya karena alamat ya. Alamat di Rejang Lebong Curup. Jadi mungkin
penghitungannya untuk menghemat biaya kontrak rumah mungkin. Iya. Biaya kontrak rumah. Nah, jadi sejak 90 sampai 96 saya di Rejang Lebong 96. Kemudian 96 sampai 2000 itu kembali ditarik ke markas besar di Bengkulu. Terus selanjutnya kembali lagi ke Rejang Lebong dan ke Payang. Jadi ketika pemekaran ke Payang, saya masuk ke Payang sampai 2003 dua periode Bupati. 2004 kan pemilihan Bupati Kabupaten 2009 Payang. kemudian Ya, 2009 sampai 2014. 2014. Ya. Iya. Dan pensiun tahun 2017. Nah, kira-kira begini nih Bang. Ini kan tidak semua orang bisa menjadi jurnalis, saya pikirkan ya. Pasti ada yang melatar belakang ya. Apakah itu misalnya memang soal minat menulis, membaca dan sebagainya, atau memang karena ada persoalan dorongan lain kira-kira yang memotivasi menjadi seorang jurnalis ini. Dan saya pikir menjadi hal yang menarik bagi saya dengan Bang Rahman Yasin ini konsisten. Iya. Sampai pensiun, gitu ya. kan. Enggak berhenti di tengah jalan. Enggak berhenti di tengah jalan. Setia gitu. dengan profesi. Iya gitu. Nah, ini kira-kira apa nih yang memotivasi nih Bang? Jadi awalnya saya kan dari kelompok teater. Kelompok teater itu memang saya mendapat spesialis binaan itu di penulisan dan penyutradaraan. Jadi ketika itu saya digojlok untuk menulis puisi, cerpen, cerbung, novel, kemudian naskah drama. Itu latar belakang memang saya mungkin ke situ bakatnya ya. Waktu pelatih melihat, wah ini kayaknya latar belakangnya suka nulis, kemudian dibina penulisannya. Maka sampai sekarang saya masih menulis. Sampai sekarang masih menulis. Selain menulis berita di online kita juga menulis naskah-naskah film pendek. Film pendek. Dan terakhir film pendek Botoy yang 2019 20 besar nasional. 20 besar nasional yang diselenggarakan oleh SCTV. Nah, jadi karena saya itu suka menulis, kemudian jurnalistik juga lebih fokus pada kepenulisan, cuma beda media, pola kerjanya mirip, jadi sama-sama merekam, sama-sama menganalisa, sama-sama menuangkan hasil rekaman itu dalam bentuk tulisan. Jadi sejalan dengan apa yang saya miliki. Artinya kan memang sudah terbentuk dari proses dari awalnya itu memang sudah terbentuk. Jadi itu yang memotivasi sehingga memang bersinggungan langsung lah dengan apa karirnya di jurnalistik itu. Jadi enjoy. Menikmati lah kira-kira begitu ya kan. Bahwa kalau tidak menikmati kan orang pasti kan akan tidak bisa bertahan karena gitu. Keterpaksaan. Iya, macam-macam gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini Bang, dalam proses dalam perjalanan aja ya, dalam perjalanan menjadi seorang wartawan nih kan atau seorang jurnalis ini kan pastilah ada ini ya lika-likunya kira-kira begitu nih ya itu. Dan seperti apa nih Bang kalau pernah dialami lah ya. Beragam ya. Jadi sukanya banyak, dukanya juga banyak. Karena kita begitu masuk ke jurnalistik sudah memahami ini loh resikonya. Sebuah profesi itu pasti memiliki resiko. Iya. Nah, jadi suka dukanya kita bisa gaul dengan menu kerja yang berbeda dalam satu hari. Misalnya pagi kita ngobrol dengan bupati, dengan gubernur, siangnya kita ngobrol dengan perampok, kan iya. Di kepolisian, dengan pemerkosa, dengan koruptor misalnya kan. Terus sorenya kita bisa ngobrol dengan petani kan kayak itu, dengan dokter. Jadi menu kerja hariannya itu berbeda-beda dan tidak monoton. Ini yang membuat kita itu lebih fresh. Ya. Itu hal yang menyenangkan. Kemudian ketika hal-hal yang tidak menyenangkan ya seperti kita bagaimana mendapat tekanan dari narasumber yang merasa terganggu oleh tulisan kita. Bahkan
beberapa kali saya sempat juga dengan ancaman fisik kan kayak Dengan ancaman fisik tuh, sempat itu bang. sempat ancaman fisik. Untuk kita tidak sampai kena. Oh iya iya iya. Tapi ancaman fisik itu sudah ya. mengarah kan Mengarah. kayak itu. Tapi karena kita bisa eliminirnya, jadi kita bisa lolos lah dari Iya. tekanan. Dari tekanan itu ya. Kalau enggak mungkin enggak sampai pensiun. Sudah duluan gitu. Itu pensiun pas umur berapa tuh? 56. Umur 56 tahun ya. Jadi kalau Jawa Pos Group itu siapapun karyawannya pada masuk usia 56 tahun dia pensiun. Oh gitu ya. Kita ikuti aturan. Ikuti aturan ya. Tapi tetap berkarya sekarang. Tetap berkarya, tetap nulis, tetap bermedia, tetap menjadi seorang jurnalis saya pikir tadi ya, dengan media online itu. Media online. Media online apa sekarang? Potretbengkulu.com. Potretbengkulu.com itu punya Bang sendiri. Ya, punya kita. Punya keluarga. Punya keluarga lah ya. Jadi komisarisnya istri saya, anak saya direkturnya, kan saya pemretnya, kan iya. media keluarga. Jadi memang sekarang ini dengan keterbukaan informasi itu, dengan keterbukaan sistem itu ya membuat media itu sudah tidak sulit seperti zaman dulu kan. Satu provinsi satu surat, satu siup. Makanya dulu kan siup Semara itu dibeli oleh SPS, kemudian siupnya Sumatera Express diambil Media Indonesia Surya Paloh, kemudian diambil alih lagi oleh Jawa Pos sampai sekarang kan Sumatera Express. Karena memang dulu itu satu provinsi jatahnya itu cuma satu siup. Kalau sekarang kan mau berapa banyak boleh ya. Karena tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Apa misalnya yang ya karena kan situasi ini kan setiap waktu itu kan berubah terus ya kan gitu. Kebijakan berubah, kemudian situasi politiknya juga berubah gitu kan. Kemudian juga ruang untuk orang berekspresi juga mungkin ya, terus berkembang nih kira-kira begitu nih. Nah kira-kira apa nih yang berbeda nih Bang kalau masa-masanya Bang Rahman lah kira-kira waktu itu dengan sekarang ini? Saya kan masuk dalam tiga era. Jadi era Soeharto, Orde Baru, masuk ke Orde Reformasi paling baru ya. Reformasi enggak saya sebut reformasi, tapi saya menyebutnya orde paling baru. Orde paling baru ya. Karena orde baru paling baru kan. Iya. Sampai ke orde kini kan kayak orde kini. Iya. Jadi disebut reformasi, apa yang direformasi kan enggak jelas. Iya, enggak jelas juga ya, benar. Kita sebut aja orde paling baru. Iya. Jadi kalau orde baru itu pers itu sangat dikontrol ketat. Makanya di dalam redaksi itu ditulis dilarang konflik dengan TNI, dilarang konflik dengan Polri, dilarang konflik dengan pemerintah kayak itu. Jadi sebelum kita kerja aja sudah terpampang besar itu. Karena memang waktu itu kan berkuasa penuh. Dan masa itu lolos saya. Lolos. Kemudian masuk periode mulai hangat 96, 97, 98 itu kan sudah mulai bergeser tuh. Iya, mulai bergeser. Itu sudah diturunkan itu. Spanduk di yang ruangan tadi itu dilarang konflik ya, tadi itu sudah diturunkan. Pada 97, 98. Karena waktu itu transisi 96 sudah persiapan kalau sudah ada salah itu. Iya. Mahasiswa sudah mulai bergerak, tapi belum intens. Iya. 97 98 waktu itu ya. Iya, klimaks ya. Klimaksnya di situ. Nah, di sinilah awal-awal itu orde paling baru itu kita sangat enak menulis. Karena memang lebih terbuka. Di awal-awal orde paling baru paling baru tadi itu lebih terbuka ya. Lebih terbuka ya. Apalagi waktu itu B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie itu sangat memahami pers karena dia mungkin latar belakang Jerman itu yang demokrasi. Kemudian Habibie sangat dekat dengan tantangan. Jadi hampir tidak ada jarak dan Habibie sangat terbuka dikritik. Selepas Habibie sudah mulai ada
ada pengawasan. Ya, pengawasan. Iya kan, sampai sekarang pengawasan sudah kembali terlihat, walaupun disebut ini bukan pengawasan, tapi intinya itu pengawasan. Iya, Dengan ada pembatasan ya. pembatasan. Iya. Memang sih yang mengawasi tidak lembaga. Iya. Kalau dulu kan lembaga nih, Depen, ya kan, zaman Orde Baru itu. Jadi ketika ada media yang dianggap membahayakan, kan dicabut siupnya, dibredel itu. Banyak sekali yang dibredel, seperti majalah Tempo, koran Prioritas itu dibredel dengan kekuasaan, siupnya dicabut. Kalau sekarang kan enggak. Jadi pengawasan sekarang itu polisi, ya kan? Iya. Dihadapkan dengan KUHP. Karena memang ada beberapa ranjau pers itu yang harus diantisipasi. Itu pertama, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, benar ya. Kedua, perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian fitnah. Dan yang keempat, menista dengan tulisan. Ini ada sanksi hukumnya semua ini. Iya. Iya kan? Iya, benar. Dan benar. pasal-pasal inilah yang sering ditabrakkan. Pergunakan Ditabrakkan ke situ. Dibenturkan dengan ke pers, situ ya. dengan pers. Iya. Nah, terus kalau gini, Bang, apa namanya itu? Harapannya lah nih kira-kira nih. Kan sekarang ini kan justru ada sisi positif. Ada juga misalnya ya negatifnya, misalnya ketika keran keterbukaan ini kan diberikan kepada semua orang, ya kan, kira-kira itu di dalam berjurnalistik lah, kira-kira begitu. Nah, ada juga misalnya muncul media-media yang mungkin dalam tanda kutip ini mungkin dalam sisi kapasitasnya juga ikut tren gitu lah, ikut tren. Ini seperti apa nih Bang lihatnya itu? Ya sekarang ini sudah bergeser lagi. Sudah bergeser dari pers yang periode sebelumnya itu lebih ke kontrol sosial. Iya. Sekarang itu trennya pers industri. Iya. Profit oriented. Jadi mana yang lebih menguntungkan? Iya. Gitu kan. Dia akan ke situ. Jadi pertimbangannya sudah karena industri tadi. Lebih kepada industri ya. Jadi rugi labanya. Rugi laba. Jadi kan memang substansi persnya kadang-kadang menjadi hilang. Hilang. Kan? Nah, bukan hilang sih, jadi kabur. Kabur. karena pertimbangan tadi. Iya. Ya kan? Wah, kalau kita kritik yang ini, koran kita di stop. Ya. Kalau kita kritik ini, iklan kita di stop, kan kayak gitu. Iya, Jadi pertimbangan itu. Pertimbangan. Akhirnya nilai-nilai itu bergeser. Iya. Nilai-nilai idealisme persnya itu menjadi bergeser ya. Bergeser. Gitu. Jadi bukan mati, tapi bergeser. Iya, bergeser. Iya. Tapi ada juga masih media-media yang masih konsisten, berani dalam tanda kutip menyampaikan yang benar, memberitakan, menulis yang sebenarnya. Ada masih, tidak semuanya. Ya karena kan gini kan, persnya kan diharapkan pertama tadi soal kontrol sosial, yang kedua juga ada konteksnya advokasi baru dengan masyarakat kan, yang kan banyak masyarakat yang merasa teradvokasi dengan dengan teman-teman media, kira-kira begitu positifnya. Nah terus kalau ini nih Bang, keluarga, nah ini kan menjadi persoalan nih, karena misalnya profesi sebagai ya Bang Rahman lah ya, dengan berbagai macam lika-liku perjalanan di media ini seperti apa nih, kan kadang-kadang kan keluar itu harus siap kan ya, gitu. Jadi istriku itu sudah aku bekali mentalnya waktu ijab kabul. Setelah ijab kabul saya ceritakan, saya ini bukan petani, saya bukan pegawai, saya bukan pedagang, tapi saya wartawan. Dulu istilah jurnalistik belum ada. Jurnalis bukan, wartawan. Saya ini wartawan. Yang jam kerjanya tidak jelas. Ya kan? Resikonya pun jelas. Jam kerjanya tidak jelas, tapi resikonya jelas. Jadi istri saya itu pernah didatangi kaitan berita juga. Yang tidak senang dengan pemberitaan itu, kemudian dia ke rumah saya, ketemu istri saya, karena dia marah-marah
Istri saya balik marah. Pak, kalau bapak marah-marah aku buka baju pula katanya. Ampu koyak-koyak ke baju nih katanya. Kaget dia kan. Mungkin dia sempat cepat berpikir, "Lah, kalau ibu ini koyak-koyak baju, teriak diperkosa repot kan kayak gitu." Jadi ininya jalan cepat untuk menyelamatkan keadaan dirinya itu. Nah, itu. Jadi kalau teror telepon, dulu masih telepon duduk itu, ya sesuai dia. Sudah terbiasa, Tertempah lah ya. tertempa sampai sekarang sudah ditakut-takuti itu tidak takut lagi dia. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ditakut-takuti kan. Bahkan pernah rumah kami itu di pintu itu di lumuri Kotoran. tinja. Kemudian digantungkan 2 kantong asai besar di pegangan pintu itu dengan surat ancaman. Hari ini kukirim tinja, besok kamu kukirim ke kubur kan kayak itu. Mungkin kalau orang-orang yang itu takut kayak itu. Iya. Takut ya sudah. Kalau ini bagian dari resiko profesi dan yang menentukan kita mati hidup ini bukan dia kan kita berserah aja. Alhamdulillah sampai umur 60 tahun ini Sampai pensiun selamat. Saya selamat. Sampai sekarang masih selamat, alhamdulillah. Jadi kalau teror itu sudah biasa. Artinya keluarga dalam hal ini ya sudah terbiasa. Sudah terbiasa, Dan Anda takut siap lagi. lah, ya. Sudah siap dia. Begitu jam kabul udah aku jelaskan. Sudah dijelaskan. Jam kerjanya tidak jelas, Tapi risikonya jelas. Risikonya jelas. jelas.